Saatnya akhiri radikalisme. Di era Soeharto, gerakan ini bisa dibungkam. Tapi setelah penguasa Orde Baru ini tumbang, geliat pihak-pihak yang ingin menjadikan agama sebagai dasar negara ini menguat dan bebas. Puncaknya adalah ketika Rizik Syihab mengira bisa mendikte negara karena merasa didukung jutaan orang. Era reformasi pada pertengahan 1998 menjadi awal keemasan radikalis agama. Pada era ini, banyak hal yang tabu dan haram di masa Orde Baru, kini menjadi hal yang lumrah dilakukan. Misalnya kebebasan dalam bidang informasi ditandai dengan dihapusnya SIUPP bagi pendirian perusahaan media atau pers. Konsekuensinya semua orang bebas berteriak-teriak termasuk memaki-maki pemerintah. DPR yang selama 32 tahun bagai terjepit dalam kerangkeng, di era reformasi langsung unjuk galak. Presiden Gus Dur yang seperti kebiasaannya suka guton dan mengibaratkan DPR itu mirip anak-anak TK tanpa ampun mendapat kecaman keras dan galak dari Priyo Budi Santoso, anggota DPR dari Golkar pada masa itu. Adegan di gedung DPR itu ketika itu menjadi tampak lucu, jika mengingat selama 32 tahun sebelumnya mereka hanya bisa kompak bilang, setuju, pada Soeharto. Iklim reformasi pun dimanfaatkan betul aktivis keagamaan yang ingin membawa agama ke bidang politik. Lahirlah parpol-parpol yang terang-terangan berideologikan agama. Seiring dengan itu, muncullah politikus berwajah blowon yang ngomong pun tidak jelas dan menduduki posisi terhormat bahkan jadi pimpinan MPR. Hal-hal yang berkaitan dengan agama menjadi hal yang sangat menonjol di era reformasi ini. Dan ini sangat menguntungkan mayoritas, sebab bisa memaksakan kehendaknya. Misalnya saja kini ormas agama semacam FPI yang leluasa melakukan banyak hal termasuk berlagak bagaikan petugas negara yang merasa punya wewenang melakukan aksi sweeping, pelarangan ibadah, dan lain sebagainya. Di pihak lain, semangat menerapkan syariat Islam kembali bergelora. Usul mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta terus-menerus digaungkan. Namun upaya itu terbentur oleh UU yang menyatakan bahwa bentuk NKRI yang berpancasila dan UUD 45 sudah final. Ditambah lagi sikap dari ormas-ormas besar semacam NU dan Muhammadiyah yang mendukung NKRI membuat upaya para pejuang syariah itu mentok. Tapi sekalipun demikian di berbagai daerah bermunculan perda-perda syariah yang tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Ini suatu ironi sebab sudah jelas dikatakan, tidak boleh ada undang-undang atau peraturan yang isinya bertentangan dengan UUD 1945. Tapi di berbagai daerah perda syariah telah memberangus hak beribadah warga minoritas. Semangat keagamaan yang kebablasan inilah yang memberikan nafas dan ruang bagi pihak-pihak intoleran untuk semakin berkembang menjadi radikal. Tujuan utama mereka adalah mengubah NKRI menjadi khilafah, yang artinya mencampakkan Pancasila dan UUD 1945. Ini padahal sesuatu yang sangat terlarang di NKRI, namun ajaibnya aktivitas mereka dapat berlangsung tanpa ada yang tergerak untuk menghentikan. Pembiaran oleh pemerintah ini akhirnya membuat mereka semakin jumawa, dan seolah bebas menginjak-injak hukum di negeri ini. Dalam beberapa kasus, hukum sudah tumpul, sebab kekuatan massa berbasis agamalah yang mendikte hukum, seperti dalam kasus Ahok. Gara-gara dituding menista agama Islam, si Ahok didemo dan dipenjara 2 tahun. Ini membuat kelompok radikal itu semakin jumawa dan kuasa. Hal ini tentu akan membuat mereka makin percaya diri bahwa cita-cita mengkhilafahkan negeri ini akan semakin mudah. Padahal pada kenyataannya dimanapun aksi-aksi semacam ini hanya mendatangkan bencana di belahan bumi yang manapun. Suriah, Irak, Libya dan berbagai kawasan lainnya bergolak dan kacau balau karena ulah kelompok-kelompok yang ingin menjadikan agama sebagai sistem kenegaraan. Apakah rakyat Indonesia mau bernasib seperti itu? Maka daripada nanti menjadi penyesalan yang tiada ujung, adalah lebih baik mencegah daripada membiarkan suatu kawasan porak-poranda. Yang menjadi korban adalah rakyat kebanyakan, bahkan sekalipun mereka adalah bagian dari kaum radikal itu, kalau tempat tinggal mereka menjadi ajang pertempuran, hancur lebur juga. Semua warga yang tempat tinggalnya dibombardir menjadi pengungsi. Maka jangan sampai gambaran suram dan mengerikan ini menjadi kenyataan. Bukan asal cuap, sebab toh sudah banyak contoh yang tersaji di beberapa negara. Hanya keledai bodoh saja yang ingin musibah semacam itu menimpa negara, diri dan keluarganya. Maka sebelum semua terlambat, saatnya kita seluruh warga negara menutup akses bagi kelompok radikal itu untuk bertumbuh dan berkembang. Radikalisme semacam itu memang tidak bermanfaat sebab hanya mendatangkan malapetaka. Apalagi agama apapun tidak mengajarkan atau menginginkan kondisi seperti itu. Agama mengajarkan umat manusia hidup dengan tenang aman damai dimanapun berada. Maka waspadalah terhadap penceramah agama yang mulutnya hanya mencaci maki dan menghasut. Itu iblis berwujud manusia. Pemimpin atau penceramah agama yang sejati, ketika marah atau emosi pun akan menggunakan bahasa yang santun dan beradab.
Kalau bisanya memaki mengutuk dan menghasut dengan mulut kasar dan kotor itu hanya preman yang mengenakan jubah agama. Ketegasan TNI menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab harus disyukuri dan didukung oleh seluruh masyarakat pendamba kehidupan yang damai. Agaknya situasi sudah sedemikian serius sehingga harus TNI yang turun tangan. Padahal Satpol PP lah yang seharusnya menertibkan baliho-baliho liar itu. Tapi apapun itu, momen ini harus dimanfaatkan masyarakat untuk tidak memberi celah kepada pihak-pihak atau ormas yang selama ini terkesan memusuhi pemerintah anti-NKRI. Oknum-oknum di belakang kaum radikalis ini sudah terang benderang wujudnya lewat sikap atau statemen yang merasa keberatan dengan aksi TNI ini. Adalah tugas TNI mengamankan NKRI dari ancaman musuh, kenapa masih dinyinyirin? Mari manfaatkan momen ini untuk melibas radikalis yang bernaung di ormas dan oknum-oknum anti-Pancasila. Artikel ini ditulis oleh Panjat H dari siwot.com.